Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu yang diberikan. Jadi langsung saja tujuan kami di sini ingin melakukan wawancara tentang bimbingan dan konseling karir. Nah, sebelum masuk ke sesi wawancara, kami ingin perkenalan satu persatu dulu, Bu. Jadi perkenalkan, saya Injil Bismilia dan rekan-rekan saya. Perkenalkan nama saya Anastasia. Perkenalkan nama saya Nabila Putra. Perkenalkan nama saya Farida. Saya Nazwa. Saya Ina Syahrani. Saya Rizkyana Lia. Saya Ibu Anastasia. Saya Rizky Muhammad. Saya Salsalima. Saya Abdul Razak. Nah, bisa langsung masuk ke materi-materinya tadi, Bu. Silakan Bapak. Yang pertama itu bagaimana program bimbingan dan konseling karir yang diterapkan di sekolah ini? Yang diterapkan di sekolah ini, kalau bimbingan karir itu luas ya, cukup luas, dari potensi bakatnya bagaimana, terus apa saja yang mereka mau capai ke depannya, mau kuliah atau kerja, karena kan kalian tahu di sini SMK ya, jadi kebanyakan mereka di sini kerja untuk jurusan teknik otomotif ya. Tapi kalau untuk jurusan farmasi, PJKT, kelautan itu hotel rata-rata memang menunjukkan. Jadi untuk bagaimana itu kita tuangkan dalam bimbingan klasikal, kemudian konseling individu, kemudian wawancara dengan bakat mereka, serta ya itu sih juga. Jadi bagaimana melakukan sekolah dengan Ibu memberikan bimbingan klasikal tadi sama minatnya direct itu bagaimana Iya. untuk kedepannya? Iya, dengan konseling individu. Biasanya mereka datang ke ruang mereka toh, ya tanya bagaimana kira-kira kuliah di mana Bu bagus, kira-kira proses ini cocoknya jurusan apa? Itu sih. Kalau tujuan utama dari bimbingan dan konseling karir sendiri di sini itu Tujuannya tentu untuk melihat bagaimana potensi mereka, potensi minat bakat mereka seperti apa, tujuan mereka ke depan mau ambil kuliah atau kerja, kerjanya seperti apa, pekerjaannya sesuai minatnya mereka, nah, kemudian kuliahnya juga sesuai minat bakatnya mereka. Itu sih tujuannya untuk melihat potensinya anak-anak di sini supaya lebih terarah ke depannya ya. jadi kadang siswa di sini kayak minta saran dari Ibu kayak tujuannya nanti saya ini bagaimana Ibu? Ada yang belum mengenal dirinya juga. Sering sekali, sering. Kadang di bimbingan klasikal kan itu ada topik-topik yang diberikan. Nah, topik BK untuk saya sendiri karir itu ada topiknya satu, perencanaan karir masa depan, itu salah satu topik yang saya berikan di setiap kelas. Nah, itu mereka sering bertanya, apalagi kelas 10 ya, mereka masih bingung. Bahkan ada yang sudah jurusan farmasi, kadang mereka katakan tidak mau sudah melanjutkan jurusan karena susah menentukan mereka. Cuman saya bilang coba lagi, gali lagi minat bakatnya. Kemudian kalau yang ke ruang BK itu secara face to face itu lebih ke ini sih, kayak mereka punya masalah toh. Nah masalahnya itu tentang keluarga. Contoh ya, yang biasa lihat itu anak-anak masalah keluarga, terus kira-kira kalau kuliah diizinkan enggak, kadang nggak diizinkan di luar, ekonomi. Nah itu sih sebenarnya banyak anak-anak untuk bertanya di kelas maupun di ruang BK biasanya. Oke, baik Ibu, kami ingin bertanya lagi, menurutnya Ibu tuh seberapa penting layanan bimbingan konseling karir ini untuk membantu siswa dalam menentukan masa depannya itu? Sangat-sangat penting. Karena yang saya lihat ya di lapangan ini anak-anak itu masuk kelas 10, mereka belum ada bekal. Kan di SMP mungkin masih kurang ya guru BK, apalagi kalau dari kampung-kampung. Kalau di kota Palu ada beberapa Madani, ada SMP di BWN juga acara 15. Cuman kayak mereka tuh masih kurang untuk mengetahui potensi itu masih sangat-sangat kurang. Karena contohnya saya masuk kan di kelas 10 ya, saya masuk bertanya, mereka masih bingung karir itu apa. Nah, bakat itu apa ya? Seperti ada beberapa mahasiswa kemarin praktik di sini. Nah, itu mereka masih bingung. Jadi sangat penting menurut saya. Jadi kelas 10 itu mengenalkan mereka dulu apa itu minat dan potensi, apa itu karir. Kemudian kelas 11 baru kira-kira mereka mau terjun kemana. Kalau sudah tahu baru diasah lagi. Di kelas 12 lebih memantapkan. Karena kelas 12 ini sebenarnya nggak lama saya dapat ya. Bukan cuma saya, maksudnya semua guru. Kita itu susah dapat kelas 12 karena mereka SMK kan. Ada namanya PKL 4 bulan, kemudian cuma 3 bulan kita dapat mereka tuh mengajar di kelas. Karena selebihnya
PKL dan ujian apa yang baru-baru ini namanya, yang untuk kelas 12 ada ya, Uji kompetensi kejuruan gitu. ya itu terakhir. Ada yang pertama itu yang sangat viral, yang kayak maksudnya ini angkatan percobaan itu apa, lupa saya ujian apa yang mereka baru-baru ini ya, Ada itu. apa ya namanya, ujian kompetensi, ada intinya seperti itulah, kayak ujian nasional tapi mereka ada namanya itu, kemudian ujian sekolah, ujian praktik, KL, kalau PKL ujian lagi. Jadi kita tuh nggak dapat banyak di kelas 12 cuma 3 bulan. Jadi dimantapkan sebenarnya di kelas 11 dan 10. 10 itu pengenalan, kelas 11 itu menentukan sudah kira-kira mereka minatnya kemana ini. Kalau kuliah jurusannya apa, kalau kerja mau kerja di mana. Jadi menurut saya sangat-sangat penting. Karena kalau tidak pasti mereka amburadul. Bukan juga seperti itu, maksudnya kalau kayak kita nggak diarahkan saja kadang bingung, apalagi diarahkan. Sangat penting ya menurut saya. Apalagi di kelas 10 kan Bu, Mm-mm. ada yang mungkin SMP-nya belum ada berurutannya, mungkin dia sangat terpaksa untuk masuk jurusan itu. Dan dia tidak tahu potensi dirinya bagaimana. Saya lihat juga itu anak-anak tuh orang bukan jurusannya, itu kayak kebanyakan mereka dipilihkan orang tua. Jadi farmasi tuh kebanyakan kemauan orang tua. Akhirnya pada saat kelas 11 ya ini fakta ya, sekarang kelas 11 mereka nggak mampu untuk di program ilmu. Akhirnya mau pindah jurusan sudah susah, mau pindah ke sekolah lain juga susah. Karena SMP itu susah diterima ke SMA ya. Intinya makanya penting sekali dari SMP sih itu sebenarnya sangat penting untuk perencanaannya anak-anak. Oke Bu, lanjut. Biasanya bentuk layanan seperti apa yang diberikan dalam program BK Karir di sekolah ini? Bentuk layanan. Oke, kalau bentuk layanan yang seperti yang saya bilang ya, layanan mereka kayak layanan informasi itu kayak pada saat saya masuk di kelas bimbingan, kan kalau di kelas kan bimbingan kelas sekali ya namanya, jadi langsung di situ saja saya kasih tahu untuk informasi kuliah, kerja seperti ini. Kemudian kayak layanan itu seperti ini, satu kayak ada dari mitra sekolahnya kita, perusahaan mitra. Karena SMP kita punya perusahaan mitra ya, seperti Sultan Raja untuk hotel ya, kemudian untuk PO-nya itu di Kala Toyota. Nah itu jadi mereka TJKT apa ya kemarin saya lupa kantor apa itu. Intinya setiap mereka kelas 12 pasti mitra tadi datang ke sekolah, kemudian melakukan sosialisasi di perusahaan mereka. Siapa tahu setelah SMK ini mereka ada yang mau langsung kerja, boleh langsung diterima. Begitu. Jadi itu sih sebenarnya apa tadi layanannya ya? Iya, Bentuk layanannya iya. Mungkin yang lebih bisa dilakukan itu bimbingan layanan informasi yang edukasi ke siswa Iya. Lebih ke itu kayak kalau di dalam kelas itu sih informasi saja. Terus Ibu, bagaimana proses pelaksanaan program BKK itu mulai dari perencanaannya hingga evaluasi? Pelaksanaannya ya, oke, berarti kalau pelaksanaan tentu dari perencanaan ya. Nah perencanaan tadi itu dari mulai pada saat mereka awal semester 1. Artinya kalau sekarang kan nanti bulan 7 ya. Di situ awal semester 1 perencanaannya itu dengan saya memberikan angket. Tahu toh? Ya, angketnya itu ada berapa? 4, bidang karir, bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar. Jadi itu biasa ada 50 item. Nah setelah mereka isi bukan cuma satu kelas ya, semua kita tadi. Jadi setelah itu saya akan lihat kira-kira di belajarnya apa mereka butuhkan. Setelah itu saya buatkanlah topik-topiknya. Jadi itu topiknya yang akan saya berikan di kelas-kelas termasuk karir. Seperti itu sih. Terus Ibu, apakah program BKK di sekolah itu sudah dilaksanakan secara rutin? Jika iya, mungkin kegiatan apa saja yang biasa dilakukan? Ya, kalau rutin pasti. Karena itu yang tadi saya bilang di kelas setiap masuk ada jadwal-jadwal tertentu untuk karir, untuk pribadi, sosial, belajar itu ada jadwal-jadwal. Jadi sangat rutin sih menurut saya. Yang rutin itu ya, yang tidak terlalu itu kayak tes minat bakat itu masih susah saya laksanakan sih sebenarnya. Padahal itu penting sekali untuk mereka sebenarnya. Mungkin nanti tahun ini saya coba
coba bagaimana caranya supaya bisa. Kalau untuk rutin sekali dengan tadi jadwal-jadwalnya yang ada. Jadi kalau boleh tahu setiap minggu itu ada berapa kali ibu melaksanakan kegiatan yang direncanakan melakukan? Kayak mungkin hari Senin ibu ada jadwal kan ibu bilang tadi secara rutin setiap minggu, mungkin ada mungkin sering atau cuma kayak 2 kali dalam 1 minggu ibu melakukan itu? Untuk karir ya, Iya. untuk 1 tahun itu 2 semester toh, itu karir ada 5 topik dengan kadang 2 kali pemberian, kadang 3 kali tergantung topiknya. Kalau berat ya menurut saya, contoh kalau kayak kemarin pertama itu perencanaan karir itu 2 kali, berarti 2 minggu ya, karena kan di sini 1 minggu 1 pelakukan kemudian ya, setiap 1 minggu pasti mereka dapat semua. Saya setiap 1 minggu pasti masuk semua dari kelas-kelas gitu. Jadi itu sih ada jadwalnya, tergantung jadwalnya sebenarnya kalau seberapa sering. Cuma kalau dalam 1 tahun itu langsung 5 topik untuk karir, dengan 1 topiknya itu kadang 2 kali pertemuan, kadang 3, tapi yang lebih sering sih 2 dalam 1 tahun. Itu berarti layanan yang sering dikasih yang rutin yang dilakukan itu cuma layanan informasi saja? Iya, di kasih kalian itu. Itu sih. Oke, Ibu, pertanyaan selanjutnya itu metode atau pendekatan apa yang sering digunakan saat memberikan layanan bimbingan konseling karir ini kepada siswa? Metodenya, metode sih ini apa? Ceramah pastinya itu paling utama, itu ceramah. Apalagi ya? Ceramah, terus pemberian informasi, kadang bentuknya lewat ini apa? Brosur. Contoh brosur ini apa yang kemarin ini ada putra putri budaya, terus kemudian buka genre. Itu kan salah satu bentuk karir potensi anak-anak toh. Nah, dari luar itu memberikan surat, kemudian memberikan apa tadi, brosur. Nah, itu langsung saya berikan ke anak-anak. Kadang juga pada saat apel pagi atau apel pulang itu di situ 1 kali toh, supaya enggak saya masuk begitu di kelas. Jadi apa yang tadi metodenya itu yang pertama ceramah, itu kan mau di kelas-kelas pastinya. Terus pemberian tugas, kayak kemarin ada saya kasih tugas dorong itu, tentukan minat bakatmu, kemudian dari bakat itu kira-kira apa kira-kira jurusan kuliah yang pas. Itu tugas 1 tadi, kemudian ceramah 1, 2, ketiga melalui brosur. Kalau ada ya dari luar langsung saya akan ambil. Nah, itu sih. Kalau soal pendekatan untuk ibu ke siswa itu apa yang ibu kayak metode pendekatan apa yang ibu bisa dekatin siswa supaya bisa menguatkan potensi minat dan bakatnya ini? Atau pendekatannya Kan ada yang kadang siswa itu bisa belum tahu ibu kayak dia belum bisa mau menyampaikan itu, terus ibu ini bagaimana cara pendekatannya supaya bisa itu? Itu agak susah gampang ya, karena ini ada banyak karakternya. Jadi kalau saya sih, saya lihat pertama itu kalau nanya pendiam ya, kalau biasanya kan yang pendiam itu biasa langsung panggil ke BK. Dari masih kelas 10 mereka itu langsung panggil ke BK kalau anak itu pendiam. Mungkin ada masalah di kelas. Setelah saya tanya kelas, kira-kira apa kamu punya karir, apa ikut organisasi. Di sekolah kan banyak ini organisasi. Seperti itu sih, lebih ke pendekatan personal. Tapi jadi saya lihat itu di kelas ya, kalau saya masuk memberikan layanan prasikal, terus saya lihat dia agak diam-diam, dia tidak punya tidak ikut ekskul, tidak terlalu aktif di kelas, pasti ada sebenarnya salah dari dia. Jadi itu sih didekati secara personal, dengan saya dipanggil ke ruang BK. yang tidak langsung di depan teman-temannya, takutnya dia malu atau gimana tuh. Kayaknya itu sih pendekatannya saya. Kemudian lebih kalau di kelas ya, lebih yang ramenya itu lebih aktifnya saya, maksudnya memberikan gambaran langsung terkait dengan potensi minat jurusan kuliah. Dia tuh tampilkan dalam bentuk video, kayak kuliah di UI, di UGM itu kan mereka biasa lebih excited gitu. Kayak kalau hotel biasanya di Bali, kalau bagian pariwisata itu di Bali saya tunjukkan. Ini video-videonya ada kan, kok saya perlihatkan itu sih. Jadi mereka kayak kenal, oh seperti ini ternyata ya.
Terus kalau otomotif itu bukan, kan kalau di otomotif itu biasa mereka cuma mengenalnya kerja di bengkel. Tidak, itu otomotif itu besar, kita jadi mekanik, terus kita bisa kerja di perusahaan-perusahaan besar ya luar negeri, itu satu juga luar negeri. Karena kebetulan kan alumni kita nggak juga banyak, ada beberapa di Jepang seperti itu. Dengan melalui programnya siapa kemarin ya? Gubernur. Terus kalau farmasi lebih ke kesehatan, kalau NKPI itu pelayaran, apa lagi ya, PJKT jelas ke teknik ini sih, informatika, AI sekarang bagaimana, lebih ke saya aktifnya kalau di kelas, tapi kalau personal itu ke ruang BK, itu sih pendekatannya saya. Agak susah gampang sebenarnya. Nah, menurut Ibu tuh bagaimana respon antusias siswa terhadap pelaksanaan program DKKJ di sekolah ini? Responnya siswa, ya kadang ada yang semangat, kadang juga ada yang diam-diam, tuh nggak bisa kita paksain anak-anak ke sini. Ada sifatnya yang pendiam, ada yang semangat juga. Yang pendiam ini itu lagi peran kita guru BK bagaimana tuh nggak boleh. Kalau dia diam, kita guru BK lebih diam itu salah. Jadi kita panggil lah guru BK. Jadi kalau untuk responnya, menurut saya berapa ya? 80% mereka sangat antusias, 20% itu agak-agak kurang. Kayak pendiam di kelasnya, kayak ngasih. Kayak itu saya lihat biasa gara-gara orang tuanya sih anak-anak itu yang rata-rata yang saya tanya, kamu kuliahnya mau apa, kerjanya mau apa, si bingung mau jadi ini saja, mau jadi bawa trek sih. Ini kita di zaman 2006 kok masalah kerja seperti itu, maksudnya tidak menjelekkan kerja, tapi kalau ada yang lebih bagus. Saya rasa dari keluarganya juga, dari faktor keluarga berkembang dan lain-lain itu mempengaruhi. Itu sih biasanya ya, responnya itu tadi. Bu, kalau dari pihak sekolah nih Bu, dalam dukungan program pelaksanaan DKKJ ini, apakah ada dukungan dari pihak sekolah? Jika ada, dukungan seperti apa? Pihak sekolah, oh iya, kalau pihak sekolah sih mendukung sangat pastinya. Pertama, kenapa? Satu, adanya ruang BK, karena kita tahu biasa ada ruang BK-nya yang tidak, fasilitasnya kurang, tapi alhamdulillah di sini saya rasa nyaman di ruang BK itu, memang tertutup, tidak, kalau anak cerita itu sangat tidak terdengar keluar. Yang kedua, ada jadwal BK, itu paling penting. Karena nggak semua di sini tuh sekolah ada jadwal BK-nya. Iya, waktu saya jauh kuliah lalu itu biasa ke sekolah seperti kali ini, ibu gurunya bisa bilang tidak ada jadwal BK. Dari jadwal BK. Jadi susah itu kalau kita ada jadwal BK. Kalau mau tunggu guru kosong itu susah. Biasa guru apa ya, tidak efektif lah menurutku. Jadi saya rasa itu salah satu bantuan sekolah karena diberikan jadwal BK. Jadi satu minggu itu pasti saya masuk di semua kelas, dengan satu kelas itu 2 JP. Jadi itu ya satu apa tadi? Diberikan jadwal, kemudian ruangan, fasilitas. Kalau guru-guru iya sangat membantu juga guru-guru karena mereka ibaratnya kalau contoh ada yang bermasalah ya anaknya tidak tidak cuma dituangkan ke guru BK saja, maksudnya ini Bu anaknya bermasalah diurus, tidak, tapi bahkan dari wali kelasnya dulu, wali kelasnya dulu marah anaknya. Tapi kalau wali kelas sudah merasa tidak mampu, baru ke guru BK. Jadi itu maksud saya perannya guru BK, perannya guru mata pelajaran, guru BK, kepala sekolah, yang lain dan sebagainya itu sangat-sangat mendukung dari fasilitas mereka. Kalau ada anak bermasalah, mereka kasih apa ya ke saya. Mereka dulu lah, jangan dulu ke BK atau ke wali kelasnya dulu, baru ke saya. Kalau ada apa-apa mereka cerita juga anaknya seperti ini. Ibu ini anaknya pendiam di kelas, ibu bagaimana kalau di kelasnya ini bagaimana ya? Jadi maksudnya mereka kasih sampaikan dan sama saya, karena kan saya nggak selamanya melihat mereka yang di kelas toh. Nah jadi itu sih saya rasa sangat merangkul. Itu yang Ibu bilang tadi itu ada mitra, mungkin juga dukungan pelaksanaan DKKJ itu kan ada mitra dari sekolah ini kan, berarti itu dia dari sekolahnya langsung. Iya. Yang dikatakan juga ada informasi. Betul. Kalau ada mitra pasti. Iya sih itu bisa sekali ya. Karena kalau kayak di sekolah mungkin belum tentu punya mitra di sekolah atau kayak contohnya nih kita mau praktek hotel, mereka langsung ke villa.
Jadi nggak perlu lagi apa izin tetap memberikan izin, cuman lebih dimudahkan dan karena sudah mitra memang. Kemudian kalau farmasi itu di kimia farmanya langsung. Jadi maksudnya kita mudah dan kalau mau prakteknya mereka itu mudah karena kita sudah mitra memang, sudah ada MOU dari awal. Nah, mungkin Ibu selanjutnya itu sejauh mana kerjasamanya guru BK di sini atau Ibu sendiri antara wali kelas, guru mata pelajaran dengan pihak sekolah lainnya dalam mendukung karir di sekolah ini? Dari apa tadi guru mata Guru pelajaran? mata pelajaran dengan wali kelas serta pihak sekolah lainnya dalam mendukung. Iya. Itu tadi sih yang saya bilang sudah ya, sangat mendukung karena maksudnya kalau ada masalah itu bukan cuma dituangkan ke guru BK semua, tapi dari mereka juga dulu. Kalau ada anak yang bermasalah, mereka dulu yang tangani. Baru kalau bertahap gitu. iya, jadi kalau ada anak contoh di kelas 10, wali kelasnya dulu itu. Setelah jangan langsung ke BK, ya saya emosi itu biasa. Kalau dulu dia bawa ke BK semua, tangani dulu kalian toh. Kalau nggak mampu, baru ke BK pakai pendekatannya BK itu sendiri. Kalau tahu teknik pendekatannya. Kalau lagi saya yang tidak sanggup lagi, langsung ke siswaan. Kalau ke siswaan tidak sanggup lagi, langsung ke kepala sekolah. Dikeluarkan atau tidak itu sendiri. Jadi sangat saling mendukung. Mereka tidak kayak pada masalah lepas semua ke saya, tidak. Saling mendukung. Ada tahapan sebelum ke Ibu dari wali kelas ataupun mata pelajaran. Mungkin setelah dari situ susah menanganinya langsung ke Ibu. Iya betul. Kalau kayak guru mata pelajaran kan contoh matematika ini. Anaknya ibu pendiam, yang biasa ya saya dengar, ibu anaknya ini kalau di mata pelajaran saya matematika diam-diam, kadang juga ada yang ribut. Nah artinya itu apa kira-kira penyebabnya? Nah itu kita harus apa dari mereka lagi dulu kasih tahu ke saya. Artinya kalau mereka nggak kasih tahu ke saya kan nggak tahu ya pastinya. Jadi dengan mereka kasih tahu ke saya akan panggil anaknya secara face to face, dengan saya bicara kenapa, apa ada masalah dengan gurunya atau bagaimana toh. Kalau biasanya ada, saya panggil dengan gurunya langsung bicara di situ pas selesai masalahnya supaya tidak berlarut-larut. Itu sih jadi saya rasa saling mendukung semuanya. Satpam pun lebih-lebih, iya satpamnya lebih-lebih itu bagus. Maksudnya ada anak yang kalau bolos nggak pernah ya, bukan dulu nggak pernah sih, pernah kali ini jarang sekali bolos ke sini. Mungkin karena susah tuh ya, nggak tebing, nggak mungkin toh, jadi juga tinggi temboknya, jadi susah. Jadi kalau kayak ada yang begitu, mereka langsung lapor ke saya juga dan tidak dibiarkan, kayak chatting dulu. Bagus lah ini, mendukung. Berarti ini dari pihak guru mata pelajaran, guru BK, serta kepala sekolah itu saling sama-sama kolaborasi. Sama-sama kolaborasi, sampai tak lebih-lebih lagi. Capek juga biasa. Maksudnya kayak ibu bagaimana ini anaknya ini, selalu ditanya dan sama pimpinan, ibu ini anaknya bagaimana ya, sudah 2 kali apa itu. Kalau sudah begitu kan saya lagi, aduh biasanya wali kelas sih. Kalau tiga kali mereka alfa kan itu wali kelas dulu. Kalau sudah ada lagi alfanya langsung ke saya lagi toh pembinaan. Kalau alfa lagi baru panggil orang tua. Jadi kolaborasinya sangat bagus. Dulu dari anaknya lagi sih, kadang juga bandel. Kita nggak bisa begini lah anak-anak. Baik Ibu, selanjutnya sarana dan prasarana apa saja yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan program BK Karir di sekolah ini? Sarana prasarana itu sih ya, BK, toh kemudian sarana prasarana ya BK, terus komputer yang disediakan untuk saya juga ada, kemudian printer termasuk ya sarananya. Printer, maksudnya kalau saya kan buat suratnya itu tidak melalui TU lagi, dan kalau pemanggilan siswa kan kita buat surat SP dan lain-lain itu saya buatnya BK sendiri, suratnya dari BK sendiri. Jadi ada printer, ada komputer, terus ruangannya nyaman, terus sarana prasarana itu sih boleh lah maksudnya. Cuman ini sih ada satu kurang menurut saya, kayak mungkin lebih ke ini. Biasa kan saya mau kasihkan yang apa ya, bagaimana ya sampai sekali ini kayak tes minat bakat itu kan agak sulit, bukan juga sulit, membutuhkan apa ya, alat atau apa itu kemarin sama guru yang lain, guru di Jawa ya, teman guru di Jawa itu kan ada minta juga,
mereka kalau melakukan tes minat bakat itu agak berat juga dan membutuhkan sistem atau apa yang dibeli lah itu, memang lupa bagaimana. Nah itu agak mahal, dan mungkin sekolah belum bisa penuhi. Sekitar berapa ya, 500-an untuk kita berikan ke siswa satu kali saja itu diberikan. Jadi awal pembelajaran, cuma itu agak mahal, jadi mungkin sekolah belum bisa penuhi. Cuman itu sih, yang lain aman menurut saya. Selain di ini betul-betul sudah mau hampir terpenuhi lah ibu, kayak ibu melaksanakan layanan mungkin tidak terlalu sulit. Iya, kayak fokus toh, Iya, aman. Terus speaker, kalau saya menampilkan video aman juga bisa. Kan infokus tiap kelas ya langsung ada di atas memang. Terus kayak contoh kalau mau mandi aula bisa juga, ada TV-nya sama sih, aman lah ya. Bisa. Cuma itu saya tanya sama maksud itu minat bakat itu agak sulit gitu. Selanjutnya Ibu, apakah sarana dan prasarana yang sudah ada sudah cukup mendukung kebutuhan layanan BKKN? Kenapa demikian? Ya sudah ya, mungkin dari tadi sudah cukup. Kenapa ya? Karena ini apa yang saya butuhkan bisa ada semuanya. Saya rasa cukup ya. Aman sih. Mungkin kalau dari mitra-mitra itu termasuk di sarana kayak mitra-mitra kayak itu kan yang disediakan dari sekolah. Jadi dia termasuk dalam sarana itu. Iya boleh juga, karena kan ini sekolah, cuman lebih ke mitranya ini lebih ke ini sih sebenarnya ke PKN mereka. Cuman kalau kerja boleh juga langsung kayak hotel ini aku kemarin sedang aja yang di jalan apa itu dia kan kemarin kan PKL toh. Nah setelah PKL langsung ditanya lah, ada nggak yang mau lanjut kerja, katanya bagus. Cuman dari beberapa itu nggak ada yang mau, karena memang mereka ada yang ke Korea langsung sekolah di Korea, ada cuma satu ya yang baru ini di Korea, terus yang satunya di Bali, yang satu di Makassar di Politeknik apa gitu, pariwisata. Jadi mereka semua melanjutkan, nggak ada yang mau kerja begitu. Gitu juga TO itu kemarin di kalau Toyota yang di ini bawa RM Mata Dinata, Indonesia toh. Nah itu kemarin saya kan kebetulan guru pendamping PKL-nya toh, saya lihat di sana katanya bagus kinerjanya anak itu, panggil lah, cuman nah itu tidak mau juga karena mereka melanjutkan ini pendidikan dari Unpad, kebetulan lulus SN yang apa yang namanya kalau angkatan kalian ini yang jalur prestasi SMP ya, iya kalau saya kenal masih SN namanya tuh. Jadi itu SNBP itu dia lulusnya teknik mesin. Jadi itu apa? Sebenarnya mereka bagus sekali untuk kerja, cuman karena anak-anak juga mau melanjutkannya. Saya sebagai guru BK kalau dia tanya toh, memang kira-kira saya ambil itu namanya secara di zaman sekarang kerja susah toh. Dia jangan ilmu itu lebih penting kerja saja. Mungkin memang bagus itu kerjamu, gajinya UMR, tapi dengan kau punya ilmu nanti bisa saja gajimu lebih tinggi dari itu. Oh, bisa jadi kau kerja di perusahaan Pertamina, di Freeport atau yang mana lebih bagus lagi. Jadi ilmu saja dulu, kebetulan kau dapat kesempatan itu dengan tidak perlu lagi tes seperti teman-teman farmasi sih. Iya, lanjut juga mereka. Ada sih beberapa itu yang tidak lanjut. Cuman saya nggak tahu sih bagaimana kan, ditanya juga diam. Itu tahu susahnya anak-anak ini, ditanya diam. Saya rasa yang kemudian yang diam-diamnya itu yang tidak tahu masa depan itu rata-rata itu keluarganya. Pasti keluarganya itu broken. Nah mohon maaf ya adik-adik kalau di sini mungkin ada yang broken, tidak. Jadi saya itu bukan menjadi satu alasan, cuman salah satu alasan itu karena keluarganya, anak-anak di sini saya lihat semuanya. Apakah di sekolah ini terdapat layanan karir yang berkaitan dengan sistem paket A, B, atau C? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya dan apa perbedaan dengan layanan karir kedua? Paket A, B, C. Oh yang berarti yang ini yang tidak lanjut sekolah itu? Iya. Tidak ada. Jadi kita masih yang reguler dengan sekolahnya. Kita laksanakan semua di sekolah. Tidak ada yang di paket A, B, C yang saat ini. Yang ada cuma sekolah. Tapi sekarang ini terpernah ada sistem memang dari sananya dari awalnya tidak ada sistem ABC itu. Tidak ada sih. Jadi kan sekolah kan ya sama yayasan itu pusatnya Jakarta.
yang saya tahu nggak ada sih. Kalau ada anak-anak yang berhenti pasti langsung kita diusir saja dari sekolah. Tidak ada kita mengarahkan kemana kok AD, jadi mereka mandiri saja itu ambil sendiri. Karena kita yang nggak ada yang saya tahu saja. Mungkin itu pertanyaan semua sudah dijawab. Terus Maaf ya, Iya. kalau ada yang salah belajar. Iya. Terus ibu kan ini kami juga ada tugas dari Bunca tentang mau bisa nggak kami untuk program BKK dengan ibu kita lihat atau bisa kita minta bikin Apanya? program Program. RP